Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentunya baik-baik aja. Selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun dan mendapat keberkahan di setiap aktivitas yang teman-teman semua lakukan. Oke teman-teman ya, langsung aja. Jadi di video kali ini saya mau membuat tentang apa ya? Dibilang tutorial bukan tutorial karena mohon maaf ya, saya nggak bisa mempraktekannya, mengvideokan waktu saya mempraktekannya, karena waktu saya memperbaiki motor ini kemarin itu saya memang nggak dokumentasikan. Kenapa nggak saya dokumentasikan? Karena saya sendiri itu sebenarnya belum tahu penyakitnya waktu kemarin. Jadi saya belum tahu penyakitnya sebabnya seperti apa, sehingga apa ya, dan bengkel-bengkel pun ketika saya sharing gitu untuk mencari penyakitnya di motor ini, itu mereka semua bilangnya ada yang inilah, ada yang itu, ada koilnya lah, ada ECU-nya, ada programnya, segala macamnya. Jadi, wah, ini kalau banyak spekulasi seperti ini, saya nggak bisa memilih itu. Jadi karena saya nggak bisa memilih, akhirnya saya nggak mendokumentasikannya ya. Jadi saya mohon maaf terlebih dahulu untuk tidak mendokumentasikannya. Tapi saya akan berusaha menjelaskan sesimpel mungkin dan sedetail mungkin ya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Jadi untuk motor yang sudah injeksi, karena motor kebanyakan sekarang memang sudah banyak yang injeksi. Jadi sistem bahan bakar pada motor injeksi itu adalah bermula dari fuel tank, kemudian ada pompa bahan bakarnya, kemudian masuk ke injektor. Nah, injektor inilah nanti akan mengkabutkan bahan bakar sehingga tercampur dengan udara yang akan masuk ke ruang bakar ya. Jadi seperti itu untuk sistemnya. Dan khususnya pada motor R15 saya ini ya, ini juga berlaku untuk semua motor yang injeksi. Ya, ini sebenarnya kalau saya pikir-pikir termasuk semua jenis motor yang injeksi. Nah, khususnya untuk di motor saya ini. Jadi kemarin tuh ceritanya saya sudah pernah membuat video sebelumnya bahwa motor ini itu ada kerusakan pada fuel pumpnya, yaitu IC fuel pumpnya yang soket-soketnya yang sudah keropos sehingga terputus, sehingga IC fuel pumpnya tidak bekerja, sehingga fuel pump tidak bekerja, jadi nggak ada bahan bakar yang dialirkan menuju ke injektor. Nah, saya sudah membuat video waktu itu, sudah membuat video yang untuk tentang perbaikan fuel pump, penggantian IC. Nah, itu udah ada videonya, silahkan teman-teman cek. Nah, waktu itu saya itu mengganti IC-nya, kemudian mengganti ini pompanya, pompa rotaknya, dan saya mengganti filternya. Jadi untuk bagian-bagiannya saya ganti semua sehingga ya bisa dibilang semuanya malah baru lagi. Nah, jadi untuk komponen yang lamanya itu walaupun masih normal, saya tidak pasang. Oke. Setelah saya ganti normal, bisa lagi. Sekitar 1 mingguan saya pakai, motornya tiba-tiba mati lagi teman-teman. Tiba-tiba mati dengan gejala yang hampir sama, Jadi ketika dinyalakan ya, ini penyakitnya ya, ini tolong diingat-ingat ya. Ketika dinyalakan kadang normal, kadang dia berebet, kadang juga susah sekali dinyalakan. Jadi susah dinyalakan, ketika nyala dia berebet, kalau digas dia mati. Jadi kalau digas dia mati. Dan wah, saya bingung lagi nih. Ini kenapa gitu ya? Kenapa? Padahal fuel pumpnya sudah saya ganti. Semua sudah normal. Intinya membingungkan lah teman-teman. Dan tidak ada kode kerusakan pada LCD-nya. Jadi nggak ada kode-kode kerusakan, entah itu kode berapa nggak ada. Semua kelistrikannya normal, tapi ketika dinyalakan motornya seperti itu. Nah, jadi akhirnya motor ini itu lama sekali nganggur ya, karena saya ada kesibukan yang lain. Untuk memperbaikinya juga saya belum tahu masalah utamanya di mana. Nah, dan ketika saya tanya bengkel-bengkel pun, waduh, gimana ya, jawabannya banyak sekali gitu. Ada yang inilah, ada yang itulah. Dan saya itu sangat malas dan khawatir juga kalau di dealer, karena beberapa kali saya juga tidak mendapatkan solusi yang baik di dealer, baik itu di dealer apapun itu ya. Saya pernah di dealer H, pernah di dealer Y juga, itu emang sama, kebanyakan sama.
ada teknisinya yang mungkin yang juga belum berpengalaman, kurang berpengalaman, dan mereka hanya asal ini asal itu. Dan biasanya kalau di dealer, kalau ada kerusakan yang seperti itu pasti akan disuruh untuk mengganti satu set ini gitu. Wow, dan itu harganya sangat wow. Makanya saya menunggu waktu juga untuk mencari kira-kira apa sih kerusakan dari motor ini, kerusakan dari motor injeksi terutama ya. Dan akhirnya ketemu waktu kemarin itu saya mencoba untuk mengganti koilnya ya, koilnya. Saya cek, walaupun sebenarnya masih bagus, tapi saya cek dan ternyata ketika saya mau mengganti koilnya, di daerah saya itu koil untuk Yamaha R15 ini nggak ada. Akhirnya ya udah, opsinya cuma beli online. Akhirnya ketika saya mau beli online, saya urungkannya dulu. Saya coba bongkar untuk injektornya, teman-teman. Dan ternyata ketika saya bongkar, nah itu pada bagian injektor, jadi ketika soket yang masuk dari fuel pump, ya kan, dari fuel pump, dari tangki ya, ada selangnya, kemudian masuk ke injektor ini. Nah, saya bongkar ini, bagian ini ya, konektor ke injektornya, sama injektornya saya bongkar. Nah, di situ saya melihat ada di selaputnya atau di filternya, di saringannya, itu ada sedikit seperti endapan kotoran gitu ya. Ada endapan kotoran. Dan di situ saya coba bersihkan. Saya coba bersihkan endapan kotorannya itu. Dan ketika setelah saya bersihkan, saya pasang lagi, saya tes. Dan ternyata motornya langsung nyala. Langsung normal. Jadi penyakitnya cuma di situ. Nah, kemudian dari mana asalnya endapan itu? Jadi waktu saya ganti ganti IC fuel pumpnya itu ya, saya waktu itu juga melakukan ya pembersihan tangki ya, cleaning tank ala saya bersihkan ala kadarnya aja, nggak saya bersihkan yang benar karena alatnya saya nggak punya kompresor, saya nggak punya air bertekanan waktu itu. Jadi ya saya bersihkan aja sekalian cukup bersih dari kotoran, dan kotorannya itu waktu itu banyak sekali, kotorannya banyak. Tapi saya usahakan sebersih mungkin ya, sebersih mungkin. Oke, setelah itu saya pasang lagi. Dan ternyata mungkin masih ada kotoran di situ dan terserap oleh fuel pump. Dan akhirnya terserap oleh fuel pump dan dia menutupilah di situ injektornya, sehingga injektornya itu tidak mendapatkan, istilahnya tidak mendapatkan tekanan suplai bahan bakar yang ideal untuk mengkabutkan bahan bakarnya ke mesin. Nah, itulah yang membuat motor ini tuh mati, susah hidup, dan kadang berbet waktu di RPM tinggi di gas, itu dia mati. Dan itu sebenarnya terjadi bukan hanya di motor Yamaha R15, itu terjadi di semua motor injeksi. Nah, jadi seperti itu, kendalanya seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada buat teman-teman juga yang memiliki kasus sama di motor injeksi apapun itu, teman-teman nggak ada salahnya buat bongkar dulu injektornya, kita dibersihkan injektornya, bukan cuma disemprot-semprot ya teman-teman ya, tapi juga dibersihkan secara, dibongkar dulu, intinya dibongkar lah, bukan cuma disemprot-semprot pakai cleaner seperti itu, bukan, tapi disemprot agar dibongkar biar kelihatan itu kalau ada kotoran di situ. Nah, pertanyaan saya itu waktu itu, kok kemarin ya, ini baru 2 hari jadi motornya. Jadi kemarin tuh kok bisa ya, padahal kan di fuel pump itu sudah ada filternya juga, tapi ternyata dia masih bisa menyerap kotoran juga ya teman-teman ya. Jadi itu. Jadi buat teman-teman, kalau ada kerusakan seperti itu, jadi motornya susah nyala ataupun nggak bisa nyala sama sekali, jadi motornya nggak bisa nyala atau tidak bisa nyala sama sekali, atau nyala tapi tidak normal bunyinya, kemudian tidak ada indikasi kerusakan pada kelistrikan, nggak ada lampu indikator mesin berkedip, atau kalau di Yamaha R15 itu, di motor-motor Yamaha yang sekarang itu sudah ada kodenya, kode 40, kode berapa, intinya ada kode-kode, itu nggak ada ya. Kemudian juga koilnya normal, businya normal, jadi sistem kelistrikan dan pengapian yang lain itu normal.
termasuk bahan bakarnya. Nah, nggak ada salahnya buat teman-teman cek dulu injektornya atau fuel pumpnya. Siapa tahu di situ ada kotoran yang ya memang kemungkinannya kecil sekali ya teman-teman ya. Kemungkinan kecil sekali untuk terjadi kotor seperti itu. Tapi nggak ada salahnya buat teman-teman cek seperti itu. Kalau teman-teman nggak bisa ngecek sendiri, nggak ada salahnya buat teman-teman minta ketika teman-teman ke bengkel servis biasa kayak gitu. Coba waktu motor teman-teman itu diservis, waktu ditangani itu, minta teknisinya buat bongkar yang ini, bongkar injektornya, tolong dibersihkan dan ditungguin seperti itu. Nah, itu aja untuk video kali ini. Jadi intinya di situ. Jadi pertama saya mohon maaf nggak bisa mendokumentasikan, tapi saya usahakan sejelas mungkin untuk menjelaskannya ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Kalau misalnya menurut teman-teman video ini nggak bermanfaat, tulis saja caci makinya di bawah di kolom komentar. Jadi seperti itu. Udah mulai hari ini saya bisa bikin kesibukan, bikin konten-konten lagi kalau ada waktu luang tentang Yamaha R15 ini. Bisa ganti knalpot lagi lah, atau nanti kita bisa oprek lagi lah. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, nggak tahu ini tadi berapa menit, yang jelas semoga bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau ada kendala-kendala motor atau kendala-kendala pada mesin lainnya, jangan sungkan untuk tanya. Kalau saya bisa, saya akan jawab. Oke, itu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Akhirnya bisa dipakai lagi.